Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, masih bersamaku Ivon Margiati. Kali ini masih membahas ya tentang kisi-kisi P3K terbaru buat teman-teman yang daftar formasi arsiparis. Baik teman-teman yang daftar formasi arsiparis terampil maupun arsiparis ahli. Nah, kisi-kisi terbaru ini sesuai kisi-kisi dari Kemenpan RB ada tentang pengelolaan arsip dinamis. Sebenarnya di video aku yang kemarin-kemarin sudah ada video tentang pembahasan pengelolaan arsip dinamis. Namun kali ini ingin aku bikin lagi yang terbaru dan aku kasih penjelasan yang lebih lengkap. Namun sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas, boleh buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya supaya aku makin semangat buat konten untuk kalian. Silahkan like, komen, dan share supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan atau boleh follow di Instagram aku di Ivon Margiati. Buat teman-teman yang sudah klik tombol subscribe-nya, aku ucapin banyak terima kasih buat kalian. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke materi ya teman-teman. Untuk pengelolaan arsip dinamis, teman-teman wajib tahu dulu wajib AIN. Yang dimaksud dengan arsip dinamis itu apa? Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Pengelolaan arsip dinamis sendiri pengertiannya adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Nah, setelah kita tahu pengertian dari arsip dinamis dan pengelolaan arsip dinamis, kita bahas selanjutnya adalah pengelolaan arsip dinamis itu meliputi 3 arsip teman-teman. Yang pertama adalah arsip vital, kedua arsip aktif, dan ketiga adalah arsip inaktif. Nah, pengelolaan arsip dinamis ini menjadi tanggung jawab pencipta arsip nih teman-teman. Ini semua aku ambil dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Pasalnya pasal 9. Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan 1. Andal, 2. Sistematis, 3. Utuh, 4. Menyeluruh, dan 5. Sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Lalu, pengelolaan arsip dinamis itu meliputi apa aja sih? Yang pertama, penciptaan arsip. 2. Penggunaan dan pemeliharaan arsip. 3. Penyusutan arsip. Ini wajib teman-teman pahami ya. Jadi pengelolaan arsip dinamis itu intinya ada di sini nih, ada 3. Penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan arsip, dan yang ketiga adalah penyusutan arsip. Pengelolaan arsip dinamis pada lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan atau BUMD dilaksanakan dalam suatu sistem kearsipan nasional. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang penciptaan arsip. Nah, pembuatan arsip adalah kegiatan merekam informasi dalam suatu media rekam tertentu untuk dikomunikasikan dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas sebuah organisasi. Penerimaan arsip adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan arsip yang berasal dari pihak luar atau organisasi dan atau individu. Kemudian registrasi arsip. Registrasi arsip adalah kegiatan pencatatan arsip yang dibuat atau diterima oleh suatu organisasi ke dalam sistem kearsipan. Dan yang keempat, pendistribusian arsip. Ini adalah penyampaian arsip atau pengendalian pergerakan arsip dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain. Jadi penciptaan arsip itu ada 4 kegiatan ini ya teman-teman. Ada pembuatan arsip, penerimaan arsip, registrasi arsip, dan pendistribusian arsip. Nah, yang kedua, penggunaan dan pemeliharaan arsip. Penggunaan arsip dinamis, kita bahas dulu yang penggunaannya ya teman-teman. Penggunaan arsip dinamis dilakukan oleh pejabat atau pengguna untuk kepentingan dinas dan perorangan dan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip. Yang pertama, sistem klasifikasi keamanannya, dan yang kedua adalah akses arsipnya.
Terus kemudian untuk waktu penggunaannya paling lama 5 hari kerja, dan untuk prosedur penggunaan arsip dinamis dilakukan melalui beberapa tahap nih teman-teman. Yang pertama, permohonan baik usia maupun tulisan. 2, pencarian arsip di lokasi simpan. 3, penggunaan tanda keluar. 4, pencatatan, dan yang terakhir kelima adalah pengambilan. Kemudian penggunaan sudah selesai kita bahas ke pemeliharaan arsip dinamisnya. Merupakan usaha pengamanan arsip agar terawat dengan baik sehingga mencegah kemungkinan adanya kerusakan dan hilangnya arsip, dan dilakukan untuk menjaga yang pertama keautentikan, 2 keutuhan, dan yang ketiga keamanan dan keselamatan arsip. Kemudian pemeliharaan arsip dinamis ini meliputi yang 3 tadi ya teman-teman, arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif, baik yang termasuk dalam kategori arsip terjaga maupun arsip umum. Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan diantaranya melalui kegiatan pemberkasan arsip aktif. Kemudian yang ketiga adalah penyusutan arsip. Yang dimaksud penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Penyusutan arsip itu sendiri meliputi 1. Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. 2. Pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan yang tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Jadi penyusutan arsip itu meliputi apa saja sudah ada di pengertiannya ya teman-teman. Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip. Nah, ada kriterianya untuk pemusnahan arsip itu teman-teman. Yang pertama, tidak memiliki nilai guna. 2, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA. JRA akan tahu teman-teman ya, jadwal retensi arsip. 3, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang. Dan yang keempat adalah tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Dan catatan penting ya teman-teman, pemusnahan arsip pada pencipta arsip merupakan tanggung jawab pimpinan pencipta arsip yang bersangkutan ya. Kemudian untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, pencipta arsip membuat 4 nih teman-teman, 4 instrumen pengelolaan arsip dinamis. Ini yang pertama ada tata naskah dinas, diatur dalam Perka Andri nomor 5 tahun 2021. Yang kedua adalah klasifikasi arsip dalam Perka Andri nomor 19 tahun 2012. 3. Jadwal retensi arsip atau JRA diatur dalam Perka Andri nomor 15 dan 22 tahun 2015. Dan yang keempat, ada sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dalam atau diatur dalam Perka Andri nomor 17 tahun 2011. Oke, ini aku buatin bagan ya teman-teman. Jadi instrumen pengelolaan arsip dinamis itu ada 4. Untuk tata naskah dinas itu merupakan instrumen dalam penciptaan arsip. Kemudian untuk instrumen dalam penciptaan dan pemberkasan arsip itu adalah klasifikasi arsip. Kemudian instrumen dalam penyusutan arsip itu adalah jadwal retensi arsip, dan instrumen dalam penciptaan dan penggunaan arsipnya adalah sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Ini aku kutip dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, pasal 30 ayat 4 ya teman-teman. Kembali lagi aku ingatin, silahkan pelajarin Undang-Undang 43 Tahun 2009 dan PP-nya juga yang PP pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Teman-teman wajib punya di handphone kalian ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu tentang yang pertama, tata naskah dinas ya teman-teman. Adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Ini aku bikin video yang lebih detail lagi tentang tata naskah dinas. Silahkan teman-teman
simak lagi di video aku sebelumnya, ada khusus tentang naskah dinas. Jadi aku bikin 2 part itu kemarin, tata naskah dinas part 1 dan part 2. Silahkan pelajari, karena berdasarkan teman-teman yang sudah tes banyak yang keluar tentang tata naskah dinas itu. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi arsip. Adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. 3 adalah JRA atau Jadwal Retensi Arsip yang disusun berdasarkan pedoman retensi arsip yang telah dibuat. Pedoman retensi arsip merupakan ketentuan dalam bentuk petunjuk yang memuat retensi arsip masing-masing urusan pemerintah yang menjadi dasar dalam penyusunan jadwal retensi arsip di setiap lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan atau BUMD. Yang keempat adalah sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip yang disusun sebagai dasar untuk melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan publik terhadap akses arsip. Sebagai salah satu sumber informasi, arsip harus mudah diakses oleh publik, namun untuk pertimbangan keamanan dan melindungi fisik arsip, maka perlu diatur ketentuan tentang pengamanan dan akses arsip dinamis. Ini sebenarnya dari 4 jenis instrumen ini harus dijelaskan lagi teman-teman detail. Untuk JRA itu sendiri ada penjelasannya lebih detail lagi. Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip juga ada sendiri. Tentang klasifikasi arsip ada sendiri, tata naskah dinas ada sendiri. Tapi di channel aku baru yang jelasin secara detail banget itu yang tata naskah dinas udah aku jelasin. Yang ketiga insya Allah nanti nyusul ya teman-teman, semoga masih nyandak waktunya ketika teman-teman belum tes, nanti insya Allah tak buatin. Nah ini teman-teman wajib tahu sistem pengelolaan arsip dinamis ini, tak kasih perka dari Andri yang berhubungan dengan sistem pengelolaan arsip dinamis. Jadi misalnya nih perka Andri nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman umum tata naskah dinas. Yang kedua tentang pedoman pembuatan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis ada di Perka Andri nomor 17 tahun 2011. Ada petunjuk pelaksanaan pengelolaan surat elektronik di pencipta arsip Perka Andri nomor 15 tahun 2012. Nah mungkin teman-teman silahkan download aja yang 4 instrumen tadi, yang tata naskah dinas, kemudian sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, kemudian pedoman penyusunan klasifikasi arsip, dan teman-teman juga wajib belajar tentang tata naskah dinas tentang jadwal retensi arsip. Nah ini misal di nomor 7 nih, Perka Andri nomor 22 tahun 2015 tentang tata cara penetapan jadwal retensi arsip. Nah ini gak aku bacain satu-satu ya teman-teman, silahkan teman-teman pelajarin buat mendampingi Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 dan PP-nya. Jadi teman-teman selain belajar 2 atau punya di handphone kalian 2 dokumen tadi, Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 sama PP untuk pelaksanaan undang-undang kearsipan, teman-teman juga wajib download Perka Andri. Misal teman-teman pengen tahu tentang jadwal retensi arsip ya teman-teman download yang nomor 7 tadi, di situ ada tentang JRA. Nah, silahkan teman-teman lihat di sini, dan saya kira cukup ya dan aku kira cukup ya di video kali ini kita membahas tentang pengelolaan arsip dinamis. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan aku doain ya semoga teman-teman diberi kemudahan dan kelancaran. Kemarin banyak banget yang tanya gimana caranya belajar Kak. Silahkan teman-teman sering latihan soal, sering baca-baca materi, terutama P3K kan berarti teman-teman udah pernah bekerja ya di instansi. Nah teman-teman biasanya kan pernah ikut diklat atau ikut BIMTEK. Silahkan pelajari materi yang teman-teman dapat dari diklat atau BIMTEK tersebut. Nah nanti kalau teman-teman nggak paham, cari di Google, ini pengertiannya apa sih, ini penjelasan lebih detailnya apa sih, kayak gitu. Jadi silahkan teman-teman
berusaha mengembangkan diri sendiri, gimana caranya biar dapat materi sebanyak mungkin, terus latihan soal, silahkan teman-teman, pokoknya dimaksimalkan untuk belajar, karena memang kesempatan P3K khususnya di formasi khusus itu biasanya pesaingnya sedikit ya, biasanya loh, kecuali yang P3K formasi umum itu memang saingannya banyak, tapi yang formasi P3K khusus itu biasanya saingannya lebih sedikit dibanding yang umum. Jadi tetap semangat belajar, insya Allah nanti aku pengen membersamai teman-teman dalam belajarnya. Silahkan teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel aku. Dan boleh juga follow di Instagram aku, Ivon Margiati. DM juga boleh, atau tulis di kolom komentar YouTube. Aku malah lebih senang yang kalian tulis di komentar YouTube. Insya Allah nanti akan aku tanggapin satu persatu. Terima kasih sudah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.